Chapter 52. Klinik servis tampan suamiku. Pagi-pagi sekali, kantor Sopalova sudah terlihat riuh, karena jerit tangis para karyawan yang mendapatkan surat cinta spesial dari CEO mereka, Tuan Muda Miguel. Awalnya hati mereka tampak berbunga-bunga, saat melihat di atas meja mereka ada sebuah amplop berwarna pink, persis seperti surat cinta. Semua karyawan yang mendapati surat tersebut tentu sangat senang. Wajah mereka merona karena bahagia. Bahkan mereka sampai mencium-cium surat itu yang memang wangi. Apalagi saat melihat nama pengirim di depan amplop, From, Elert Miguel CEO of Sopalova Company with Love. Mereka bersorak riang dan saling berpelukan. Yang tidak mendapat, hanya bisa memberikan selamat. Mereka pikir, isi surat itu merupakan sebuah kabar baik, entah undangan kencan, makan malam, pesta, atau surat kenaikan pangkat. Tanpa mereka sadari, isi surat tersebut sangatlah jauh dari ekspektasi. Perlahan mereka membuka amplop itu dengan tangan gemetar dan jantung berdebar. Setelah lembaran surat berada di tangan, mereka membuka lembaran tersebut, sudut bibir yang melengkung ke atas tadi berubah jadi melengkung ke bawah. Tak butuh waktu lama, jerit tangis terdengar bersahut-sahutan di dalam gedung Sopalova. Karyawan yang tidak mendapatkan surat tersebut tentu bingung, dan panik saat melihat rekan-rekannya menangis histeris. Lalu mereka segera membaca surat itu, mereka shock seketika karena isinya berupa kalimat pemecatan, karena mereka bekerja secara tidak profesional dan mengedepankan gosip, hingga merendahkan dan mencemooh sesama karyawan, sesuatu yang sangat dibenci CEO mereka. Regan, Keira, dan Clara berlarian menuju meja kerja masing-masing. Tentu mereka juga khawatir bagaimana bila nama mereka menjadi salah satu dari orang-orang yang mendapat surat cinta pemecatan secara tak hormat dari CEO mereka, tapi saat tiba di meja kerja mereka, senyum lega menghiasi bibir mereka. Artinya posisi mereka aman. Yah, untuk saat ini mungkin, tapi belum tentu untuk saat lainnya. Seharusnya kesempatan ini mereka jadikan ajang memperbaiki diri, tapi sebaliknya, mereka makin pongah. Mereka dengan congkaknya menyombongkan diri, sebagai karyawan kesayangan Sopalova jadi takkan mungkin mereka dipecat dari sana. Karyawan lain hanya menanggapi santai ketiga orang itu. Mereka lebih memilih aman daripada mencari masalah yang ujung-ujungnya membahayakan pekerjaan mereka. Bagaimana, Ger? Semua sudah beres? Tanya Elert dengan punggung bersandar di kursi kebesarannya. Gary tersenyum bangga, sambil mengacungkan jempolnya ke arah Elert. Semua beres. Tinggal 3 manusia menyebalkan itu saja. Ngomong-ngomong, mengapa tidak sekalian saja kau menyingkirkan mereka? Tanya Gary penasaran. Kini ia sudah duduk di sofa ruangan Elert. Elert tersenyum menyeringai dengan sorot mata tajam. Kalau hanya dipecat itu tidak menyenangkan, Ger. Tentu mereka harus dibuat shock mengetahui siapa OB yang selalu mereka hina tersebut. Aku sudah membayangkan bagaimana ekspresi mereka semua. Apakah mereka masih bisa tersenyum mengejek atau tertawa bahagia nantinya? Tukas Elert yang dipahami oleh Gary. Tentu, kalau hanya dipecat saja, itu takkan menyenangkan. Lagi pula aku ingin memperkenalkan Zola sebagai istriku di hari spesial, bukannya karena ketahuan tanpa disengaja. Oh ya, bagaimana tugas yang aku berikan? Semua sudah terkumpul? Tanya Elert. Gary mengangguk seraya tersenyum lebar. Kecurigaanmu benar. Semua bukti sudah di tangan. Tinggal menunggu perintahmu saja maka semua akan segera dibereskan. Tukas Gary tersenyum bangga karena berhasil mengerjakan tugas yang diberikan Elert. Kau memang selalu dapat kuandalkan, Ger. Thanks a lot. Ujar Elert. Walaupun Gary bawahannya, tetap ungkapan terima kasih itu penting tak peduli kepada siapapun. Apalagi semua tugas yang ia berikan kepada Gary dapat ia selesaikan dengan baik. Bonus untukmu segera meluncur. Sambungnya lagi dengan wajah datar seperti biasa. Senyum Gary makin lebar,
ia tentu sangat senang. Elert memang tidak pernah ingkar pada setiap perkataannya. Clara berjalan dengan anggun dan senyum lebar menuju ruangan CEO. Tepat saat itu, Zola sedang pergi ke toilet jadi ia dapat melenggang dengan senang hati, dan penuh percaya diri menemui atasannya yang ia yakini dapat dengan mudah ia pikat. Sama seperti Regan yang dapat ia tundukkan dengan mudah, ia yakin CEO-nya juga pasti begitu. Dengan Zola yang notabene sudah menikah saja ia mau, maka tak mungkin Tuan Muda Miguel menolaknya. La akan melakukan apa saja asal CEO mereka itu dapat jatuh ke pelukannya. Tok tok tok. Clara mengetuk pintu. Elert terlebih dahulu memeriksa kamera CCTV, yang berada tepat di depan ruangannya untuk melihat siapa yang mengetuk pintu. Seringaian terbit di bibirnya saat melihat Clara lah yang mengetuk pintu. La juga melihat Zola sedang tidak berada di tempatnya. Jadi ia terlebih dahulu mengirim pesan pada Zola agar ia tidak berpikiran macam-macam. Setelah memakai maskernya, Elert membuka pintu menggunakan tombol otomatis. Tak lama kemudian, Clara masuk dengan senyum manis di bibirnya. Elert tak bergeming, ia tetap menyibukkan dirinya dengan setumpuk berkas-berkas. Clara berjalan dengan anggun sambil membawa sebuah berkas, di tangannya tepat saat pintu tertutup. Selamat siang Tuan Muda Miguel. Ini laporan rincian pengeluaran untuk acara event kali ini. Ujar Clara dengan suara mendayu-dayu, berharap Elert terperdaya dengan pesonanya. Bahkan Clara juga berjalan dengan gerakan sensual, sambil menggerakkan bokongnya berharap Elert akan tergoda dengan tubuhnya yang seksi. Lalu Clara meletakkan berkas itu tepat di samping tangan Elert. Tanpa rasa malu, Clara berdiri di belakang tubuh Elert dan mengusap lengan kanan Elert dengan seduktif. Berharap tindakannya tersebut dapat memancing gairah Elert sehingga mau bersinta dengannya. Elert yang sadar dengan tujuan Clara lantas membalik tangannya, seolah-olah menggenggam pergelangan tangan Clara, membuat Clara bersorak bahagia dalam hati. Namun itu hanya sepersekian detik, beberapa detik selanjutnya, Elert memelintir tangan Clara hingga membuatnya menjerit kesakitan. Lalu dengan tangan yang masih terpelintir, Elert berdiri lalu mendorong tubuh Clara hingga terhempas ke dinding. Kemudian, tangan kiri Elert mencengkram rahang Clara dengan kuat hingga ia meringis kesakitan. Bahkan kini matanya telah memerah menahan sakit. Hingga tanpa diminta, setetes air mata keluar dari pelupuk matanya. Bukannya iba, Elert malah menyeringai dan makin mengeratkan cengkramannya hingga wajah Clara merah padam. Kau kira kau siapa? Hah, berani-beraninya menyentuh tubuhku. Ujar Elert dingin. Membuat tubuh Clara bergetar karena takut. Kau pikir, aku bisa kau taklukkan dengan mudah seperti pria bodoh itu? Cek cek cek. Takkan semudah itu, J. Lang. Kau pikir aku mau disentuh oleh perempuan jaleng seperti dirimu ini? Cih, kau salah mencari lawan Beit CH. Tukas Elert dengan nada mencemooh. Segera siapkan surat pengunduran dirimu. Kuharap mulai besok pagi kau tidak memperlihatkan dirimu lagi di perusahaan ini atau aku akan membuatmu merasakan hal yang lebih menyakitkan. Seru Elert penuh nada ancaman. Tubuh Clara lemas seketika, bahkan kakinya rasanya tak sanggup lagi menapak ke lantai tempatnya berdiri. Mengapa? Mengapa kau menolakku? Sedangkan Zola yang sudah menikah dengan Obe sialan dan miskin itu, kau mau? Aku akui Zola lebih cantik dariku, tapi bukankah tubuhku lebih seksi? Kalau kau mengatakan, kau lebih suka dengan istri orang, aku juga istri seseorang. Kalau kau katakan, Zola bisa memuaskanmu di atas ranjang, maka aku jamin aku lebih hebat darinya. Tapi kenapa kau menolakku? Tanya Clara yang belum mau menyerah. Sudah kepalang basah, bukan? Jadi sekalian saja menceburkan diri. Elert tergelak membuat Clara menganga tak percaya, dengan apa yang ada di hadapannya. Apa yang lucu? Tanya Clara sebab ia merasa apa yang ia tanyakan tidak ada yang lucu. Hahaha.
Kau sungguh menggelikan, Nona Clara. Kau ingin tahu mengapa aku menolakmu? Itu karena akulah orang pertama yang menyentuh Zola, dan begitupun aku, adalah orang pertama yang disentuhnya. Jadi kami bukan bekasan orang lain seperti dirimu, Bith. Tegas Elert sambil tergelak. Namun tawanya bukannya terdengar indah, tapi menakutkan. Hah! Seru Clara tak percaya. Kau pasti bercanda, Tuan Muda Miguel. Ujarnya dengan nada mengejek. Walaupun tubuhnya kini masih bergetar, tapi sifat angkuhnya masih saja lebih dominan. Baiklah, kalau kau tak percaya. Aku akan memberitahu satu rahasia padamu, tapi setelah ini, bila ada yang mengetahuinya sebelum aku sendiri yang membocorkannya, maka kau akan habis di tanganku. Ancam Elert membuat nafas Clara tercekat. Aku tidak main-main dengan perkataanku. Tegasnya lagi dengan nada datar dan dingin. Sorot matanya tajam dan begitu menghujam di benaknya. Lalu perlahan, Elert melepaskan masker yang menutupi sebagian wajahnya. Elert juga membuka kaca mata kerjanya. Tiba-tiba, jantung Clara makin bertalu-talu bagai hendak meloncat dari sangkarnya. Nafasnya juga kian memburu dengan wajah yang kian pias bagai tak dialiri darah setetes pun. Kau, tunjuknya dengan suara nyaris menghilang karena ia begitu sok. Elert tersenyum miring. Ya, ini aku. Si Obe sialan dan miskin. Ujarnya sambil menyeringai. Tubuh Clara kini benar-benar limbung. Tenaganya telah menghilang bersamaan dengan kesombongannya yang nyaris lenyap. Lapun jatuh tak sadarkan diri karena begitu terkejut dengan fakta yang barusan saja diterimanya. Chapter 53. Clara kini telah berada di rumah sakit. Telah dibawa ke rumah sakit oleh Regan. Gary dan Zola bahkan hampir seluruh karyawan Sopalova, bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi dengan Clara. Bagaimana ia bisa pingsan di ruangan Elert? Hubi, sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa Clara ada di ruanganmu? Lalu kenapa ia bisa pingsan seperti itu? Cecar Zola yang sudah sangat penasaran. Liael, kau harus menjelaskan pada kami, sebenarnya apa yang terjadi. Timpal Gary. Kini Gary sedang duduk bersisian dengan Ralin. Ya, Ralin sengaja datang menemui Gary untuk mengantarkannya makan siang. Elert mengangkat kedua alisnya lalu menghembuskannya nafas panjang. Lapun tak menyangka, reaksi Clara setelah mengetahui identitas dirinya sampai membuatnya pingsan. Dia mencoba menggodaku. Ujarnya singkat. Hah? Kamu serius? Seru Zola, Ralin, dan Gary bersamaan. Perlu bukti? Tanyanya. Lalu, kini Ralin pun tak menutup rasa penasarannya. Aku mencengkram rahangnya dan membuka identitasku sebenarnya. Sahut Elert santai sambil menghempaskan bokongnya di samping Zola. Bahkan tanpa rasa malu, Elert mencuri satu kecupan di bisbir Zola membuat Ralin menganga, sedangkan Gary mengumpat kesal. Emang gak apa-apa kamu bongkar identitasmu sekarang? Tanya Gary penasaran. Elert mengedikkan bahunya acuh, aku sudah mengancamnya. Kalau sampai ia buka suara, maka aku akan segera memberinya pelajaran. Tukas Elert dengan sorot mata tajam. Di saat Elert, Zola, dan Gary sedang berbincang santai, di sebuah rumah sakit, tampak Catherine begitu panik saat mendapat kabar dari Regan, kalau Clara masuk rumah sakit. Catherine bahkan mencecar Regan, dengan berbagai macam pertanyaan mengenai alasan putrinya tersebut pingsan. Jelaskan pada Mom, mengapa Clara bisa sampai pingsan seperti ini? Tanya Catherine sembari menggenggam tangan Clara. Wajah Clara terlihat pucat. Catherine datang bersama Jordan, tapi Jordan hanya diam sambil duduk di kursi yang ada di dekat berangkar Clara. Aku juga tidak tahu, Mom, alasan Clara pingsan. Saat Gary menghubungi dan memintaku segera ke ruangan CEO, aku lihat Clara sudah tergeletak di lantai tak sadarkan diri. Tutur Regan yang juga penasaran.
Apa CEO kalian sudah melakukan kekerasan pada Clara? Lihatlah, rahang Clara terlihat merah seperti memar, sepertinya ini dicengkeram dengan kuat. Ujar Catherine sambil memperhatikan rahang Clara. Aku yakin, ini pasti ada hubungannya dengan gadis sialan itu. Pasti ia yang meminta CEO kalian menyakiti Clara. Ujar Catherine bersungut-sungut. Tampak kilat amarah di matanya. Jangan sembarangan berasumsi. Ingat, dia bukan orang sembarangan. Bila kau macam-macam dan sampai membuatnya marah, aku tidak ikut bertanggung jawab. Tegas Jordan. Justru karena dia bukan orang sembarangan, Jor, jadi kita bisa menuntutnya. Kita bisa melakukan visum untuk menekannya dan melakukan apa yang kita minta. Seringai Catherine. Otak liciknya mulai bekerja tak mempedulikan sergahan Jordan. Kau mau kemana? Jangan macam-macam, Cat. Sergah Jordan. Bahkan Jordan sudah berdiri hendak mencegah Catherine, membuat masalah kepada seseorang yang bukan lawannya. Cek. Kau ini, Jor. Aku hanya ingin pergi ke cafetaria. Aku mengantuk. Ini a cup of coffee untuk mengatasinya. Dusta Catherine. Tentu ia sedang merencanakan niat liciknya. Jordan menghela nafas lega. Lah pikir Catherine akan membuat masalah dengan CEO tempat putrinya bekerja. Sebenarnya ia juga penasaran alasan putrinya itu pingsan. Lah memang sempat mendengar cerita Catherine, tentang Zola yang menjalin hubungan dengan dua pria sekaligus, yaitu OB di sana dan atasannya. Lah berpikir, apa mungkin hal ini ada hubungannya dengan Zola? Mungkinkah Zola meminta kekasih sekaligus CEO mereka untuk membuat perhitungan dengan Clara? Tapi ia pikir lagi itu tak mungkin, sebab Zola bukanlah gadis seperti itu. Bahkan ia sedikit meragukan bahwa Zola tengah menjalin hubungan dengan dua pria sekaligus. Jordan memijit pelipisnya, ia bingung mana yang harus ia percaya. Catherine keluar dari ruangan perawatan Clara dengan tersenyum lebar. Dari dulu, Jordan selalu berhasil ia kelabui. Entah Jordan yang bodoh atau Catherine yang terlampau licik, yang pasti ia selalu berhasil dalam misinya. La pun yakin, kali ini pun akan berhasil. Kini Catherine telah berdiri di depan gedung Sopalova. La menatap gedung tinggi menjulang itu dengan pandangan kagum. Lalu Catherine melangkahkan kakinya masuk ke dalam gedung itu dengan penuh percaya diri. Ditanyakannya keberadaan CEO Sopalova tersebut pada seorang resepsionis. Setelah mendapatkan izin, Catherine pun naik. Menggunakan lift menuju ruangan alert. Zola mengerutkan keningnya saat melihat keberadaan Catherine di sana. La pikir, hanya namanya saja yang menyerupai, tapi ternyata Catherine yang disebut resepsionis itu benar-benar ibu dari Clara. Malas berurusan dengan Catherine, Zola langsung saja mempersilahkan ia masuk ke ruangan alert sesuai perintah alert. Entah apa maksud dan tujuan kedatangannya, tapi Zola yakin ia pasti berhubungan dengan Clara. Selamat datang Nyonya, apa ada yang bisa saya bantu? Tanya alert to the point saat melihat Catherine masuk ke ruangannya. Bahkan tanpa dipersilahkan, Catherine telah duduk terlebih dahulu di sofa ruang kerja alert. Wah wah wah, sepertinya dirimu memang orang yang to the point. Sarkas Catherine. Yah, untuk orang-orang seperti dirimu, memang aku tak butuh basa-basi. Jadi katakan tujuan kedatanganmu. Ucap alert dengan mata memicing, dengan kedua siku tangannya ia tumpu di atas meja, dan telapak tangannya ia jadikan tumpuan dagunya. Aura intimidasi begitu kentara di ruangan itu. Walaupun wajahnya tertutup masker, tapi Catherine tetap bisa merasakan tatapan tajam penuh intimidasi dari alert. Tapi bukan Catherine namanya bila merasa takut. Catherine tersenyum miring, baguslah kalau kau tak suka basa-basi denganku jadi langsung saja. Aku minta penjelasanmu, apa yang terjadi dengan anakku? Benar kau ingin tahu? Ucap alert dingin membuat bulu kuduk Catherine tiba-tiba berdiri. Ya, jelaskan. Kau tahu, hingga sekarang dia masih belum sadarkan diri.
Apa yang kau lakukan padanya? Aku juga melihat rahangnya agak memar, itu pasti perbuatanmu kan? Kau apakan putriku? Hah? Tanya Catherine setengah membentak. Ellard terkeker renyah membuat Catherine merasakan aura mengerikan di ruangan itu. Kau tahu aku paling benci dengan perempuan penggoda. Apalagi ia bahkan rela melakukan berbagai cara termasuk merendahkan dirinya sendiri. Nah, begitu pula dengan putrimu itu. La mencoba menggodaku dan aku hanya membela diri, dengan mencengkeram tangan kurang ajarnya itu yang berani memegang tanganku, dan rahangnya yang berani mengucapkan kata-kata menjijikkan. Belum lagi, kelakuannya yang suka merendahkan Zola, apa yang aku lakukan belum ada apa-apanya dari segala penderitaan yang telah berikan kepada Zola. Jadi semua karena perempuan sialan itu. Terka Catherine murka. Jangan mengumpati Zola dengan mulut kotormu itu, sialan. Seru Ellard murka bahkan ia sampai menggebrak meja kerjanya. Atau aku akan membungkam mulutmu hingga tidak bisa bicara kembali. Jantung Catherine tiba-tiba berdebar tidak beraturan. Tubuhnya bergidik ngeri sendiri saat melihat bagaimana murkanya seorang Ellard. Mengapa kau marah? Hah. Itu memang kenyataannya. Ujar Catherine. Setengah mati ia menahan diri agar tidak hilang kendali. Tubuhnya sudah bergetar hebat, namun ia belum mau kalah. Ambil itu. Ellard melemparkan sebuah kertas kecil kosong namun sudah ada tanda tangannya. Ini. Catherine meraih kertas itu dengan sumringah. La tak menyangka, tanpa ia pinta, Ellard sedang santainya menyerahkan sebuah cek kosong yang bebas ia isi nominal berapapun. Ah, kau sungguh pengertian, Tuan. Kalau begitu, aku bebas bukan mau mengisi nominal berapapun. Tanya Catherine. Terserah kau saja, tapi mulai hari ini, aku minta kau jangan memperlihatkan wajahmu lagi di hadapanku. Tegas Ellard yang mulai jengah melihat keberadaan Catherine. Baiklah Tuan. Sahutnya penuh rasa kebahagiaan. Dasar perempuan matre. Sinis Ellard saat punggung Catherine sudah tak terlihat lagi. Tunggu saja, aku akan menghancurkan kalian semua yang sudah membuat Zola menderita. Gumam Ellard dengan mata berkilat amarah dan kebencian. Kini Ellard dan Zola telah dalam perjalanan pulang. Namun di perjalanan, Ellard memperhatikan wajah Zola yang tampak sedikit pucat. Lah khawatir dengan kesehatan wanitanya itu. Kau sakit, sweetie? Tanya Ellard seraya mengusap sayang pipi Zola. Zola menggeleng, tidak El, aku hanya sedang merasa lelah. Aku yakin, setelah beristirahat, aku akan pulih kembali. Ujar Zola sambil mengulas senyum. Ellard pun tersenyum lembut seraya mengusap puncak kepala Zola penuh kasih. Baiklah, kalau kau merasa tak enak badan, katakan, Aku tidak mau kau sampai sakit. Tutur Ellard lembut syarat perhatian. Baiklah, Hubi. Kap. Sahut Zola lalu ia mengecup pipi Ellard sekilas kemudian ia memejamkan mata selama perjalanan pulang. Di rumah sakit. Kau dari mana Cat? Tanya Jordan. Tidak mungkin kau minum kopi sampai berjam-jam kan? Sinis Jordan. Aku tadi mendadak sakit perut jadi aku bolak-balik kamar mandi. Dusta Catherine. Jordan tahu Catherine berbohong, tapi ia enggan bertanya lebih lanjut. Bagaimana keadaan Clara? Apa ia sudah siuman? Tanya Catherine setelah meletakkan tasnya ke atas nakas. Tadi ia sudah sadarkan diri, namun ia tak mau bicara sepatah kata pun. Lah hanya diam, bahkan saat aku bertanya, ia tetap diam. Ujar Jordan sambil menyugar rambutnya kasar. Lalu Catherine menghampiri berangkar Clara, sayang, kau kenapa Apa yang terjadi padamu? Katakanlah. Ujar Catherine lembut. Clara membuka mata dan menatap wajah Catherine. Lalu ia memalingkan wajah, ia sedang enggan bicara. La masih cukup shock dengan kenyataan yang baru saja dilihatnya. Bila ia katakan apa yang dilihatnya itu pada Catherine, bukan hanya itu akan membuatnya malu karena dikalahkan oleh Zola, tapi ia juga khawatir dengan ancaman Ellard.
Jadi ia lebih memilih bungkam. Cla, what happened? Tanya Catherine lagi dengan sorot mata penuh kekhawatiran. Clara hanya menggeleng sambil menatap ke arah lain. Mengapa? Mengapa perempuan itu harus Zola? Apa sih istimewanya dia? Bahkan sampai sekarang, Regan pun belum bisa melupakannya. Setelah aku berhasil merebut Regan darinya, kini ia justru dinikahi tuan muda Miguel. Mengapa Zola bisa seberuntung itu? Gumam Clara dalam hati sambil mengepalkan tangannya. Hati Clara terlampau dikuasai sifat iri dan dengki, jadi ia tidak senang saat melihat orang lain bahagia, terutama orang itu adalah Zola, saudara seayah dirinya sendiri.